Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implikasi pemberantasan korupsi dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Vito Ananda dengan NIM 126, Ratna Mei Syahrani dengan NIM 127, Veronica Harjuani dengan NIM 128, Furqan Mahmud Hasni dengan NIM 129, dan saya sendiri Atika Nasiti Basuki dengan NIM 130. Latar belakang. Pidana nasional merupakan produk yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, korupsi merupakan tindakan yang serius di Indonesia. Banyak perjuangan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi tetapi tampak sia-sia. Kriminolog Noach 2009 menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia ada di bumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus ditindaklanjutkan dan diberi hukuman yang berat supaya tidak mengulangi lagi. Pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan hukum pidana nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, dihukum karena tindak pidana korupsi adalah A. Barang siapa dengan melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. B. Dampak korupsi terhadap keuangan, perekonomian, dan pembangunan negara. Dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Dr. Andes Sujono, Karmi, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu A. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik. B. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. C. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin C, pemberantasan korupsi berdasarkan hukum pidana internasional. Dalam perjanjian-perjanjian internasional, semua negara di dunia memiliki pandangan yang sama terhadap korupsi dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana. Bahkan lingkup tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di suatu wilayah ataupun negara tertentu saja, namun sekarang ruang lingkupnya sudah luas dikarenakan tersebarnya kejahatan internasional. Poin B, dalam perjanjian-perjanjian internasional, semua negara di dunia memiliki pandangan yang sama terhadap korupsi dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana. Bahkan, lingkup tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di suatu wilayah ataupun negara tertentu saja. Namun, sekarang ruang lingkupnya sudah luas dikarenakan tersebarnya kejahatan internasional dan nasional lainnya.
Kesimpulan mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi dalam lingkup hukum pidana nasional dan internasional, terdapat ketidaksatuan hukum yang mengaturnya, terkecuali terdapat kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Peraturan hukum pidana nasional terdapat peraturan-peraturan yang mengatur kasus tindak pidana korupsi. Lain halnya dengan tipikor yang berlaku di negara lain. Hubungannya ketika pelaku tipikor melakukan pelarian ke negara lain yang menyebabkan harus adanya hubungan antara negara lain dengan warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara nasional Indonesia telah terdapat peraturan yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pidana internasional terdapat beberapa garis besar yang bisa menjadi indikator peraturan pidana juga di negara-negara lain, diantaranya perjanjian internasional yang merujuk pada kerjasama antara negara-negara lain. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.